Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Amelia Latifah, salah satu dari mahasiswi Universitas Cendekia Abdi Tama. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mata kuliah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan dosen pengampu Ibu Dewi Lestari MPDI dengan mata kuliah Ulumul Hadis. Presentasi pada kesempatan hari ini, pengertian hadis dalam hukum Islam, sejarah, dan jenis-jenisnya. Hadis masa pembentukan dan masa penggalian. Yang pertama, pada masa pembentukan. Pada masa ini, hadis belum ditulis dan hanya berada dalam benak atau hafalan para sahabat saja. Periode ini disebut Al-Wahyu wa At-Takwin. Periode ini dimulai sejak Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Nabi dan Rasul hingga wafatnya. Dan kedua, pada masa penggalian. Pada masa ini, hadis dimulai sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi. Pada masa ini, hadis belum ditulis ataupun dibukukan, kecuali yang dilakukan oleh beberapa sahabat seperti Abu Humairah, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, dan lainnya. Seiringnya waktu, dengan perkembangan dakwah mulailah bermunculan persoalan baru. Umat Islam yang mendorong para sahabat saling bertukar hadis dan menggali dari sumber-sumber utamanya. Yang selanjutnya, sejarah hadis pada masa penghimpunan dan masa periwayanan dan penyusunan. Masa penghimpunan dan masa pendiwanan dan penyusunan. Masa ini ditandai dengan sikap para sahabat tabi'in yang mulai menolak menerima hadis baru seiring terjadinya tragedi perebutan kedudukan kekhalifahan yang menggeser ke bidang syariat dan akidah dengan munculnya hadis palsu. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdullah Aziz sekaligus sebagai salah seorang tabi'in memerintahkan penghimpunan hadis. Masa ini terjadi pada abad kedua, dan hadis yang terhimpun belum dipisahkan mana merupakan hadis marfu dan mana yang mauquf dan mana yang matku. Yang kedua, abad ketiga merupakan masa pendiwaian atau pembukuan dan penyusunan hadis. Selanjutnya pada abad keempat, usaha pembukuan hadis terus dilanjutkan hingga diriwayatkan bahwa pada masa ini telah selesai melakukan pembinaan hadis. Sedangkan abad kelima Hijriah diterusnya adalah masa perbaiki susunan kitab hadis seperti menghimpun yang terserahkan atau menghimpun untuk memudahkan mempelajarinya dengan sumber utamanya kitab-kitab hadis abad keempat Hijriah. Selanjutnya juga jenis hadis berdasarkan keahliannya. Hadis sahih dan hadis hasan. Hadis sahih merupakan hadis dengan tingkatan tertinggi penerimaannya. Sebuah hadis diklarifikasikan sebagai sahih jika memenuhi kriteria. Sanadnya bersambung yang artinya diriwayatkan oleh para penutur atau rawi yang adil, memiliki sifat istiqomah, berakhlak baik, memiliki tidak fasik, menjaga muruah kehormatannya dan kuatan ingatannya. Dan hadis hasan merupakan hadis yang sanadnya bersambung tetapi ada sedikit kelemahan pada rawinya. Misalnya diriwayatkan oleh rawi yang adil namun tidak sempurna ingatannya, namun matanya tidak syadz atau tidak cacat. Antara macam-macam tingkatan hadis yang dikategorikan lemah seperti yang pertama, hadis mursal. Disebut oleh tabi'in langsung dari Rasulullah SAW tanpa menyebutkan siapa sahabat yang melihat atau mendengar langsung dari Rasul. Hadis mudol sanadnya ada dua, orang rawi atau lebih yang tidak dicantumkan secara berurut. Hadis munqots sanadnya tidak bersambung tanpa melihat letak dan keadaan putusnya sanad. Setiap hadis mudol adalah multaqhi, namun tidak sebaliknya. Hadis mudallas diriwayatkan dari rawi fulan sementara hadis tersebut tidak didengarnya langsung dari rawi fulan tersebut, namun ia ditutupi hal ini sehingga terkesan seolah ia mendengarkan langsung dari rawi fulan. Dan yang selanjutnya hadis mu'annan yang dalam sanadnya menggunakan riwayat seorang dari seseorang. Hadis muqarib
diriwayatkan melalui banyak jalur dan sama-sama kuat, masing-masingnya dengan lafal yang bertentangan. Hadis syadz menyelisihi riwayat dari orang-orang yang istiqot atau terpercaya, atau didefinisikan sebagai hadis yang hanya diriwayatkan melalui satu jalur, namun perawinya tersebut kurang percaya jika ia sendiri dalam periwayatan hadis. Hadis syadz menyelisihi riwayat dari orang-orang yang istiqot atau terpercaya, atau didefinisikan sebagai hadis yang hanya diriwayatkan melalui satu jalur, namun perawinya tersebut kurang percaya jika ia sendiri dalam periwayatan hadis. Hadis munkar diriwayatkan oleh perawi kategori lemah yang menyelisihi perawiyatannya rawi-rawi yang istiqomah. Hadis matruk, hadis yang di dalam sanadnya ada perawi yang tertuduh berdusta. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Bayan at-takrir memperjelas isi Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang pertama adalah sebagai bayan at-takrir, yang berarti memperkuat isi dalam Al-Quran. Sebagai contoh hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim terkait perintah berwudu, yaitu Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu, yakni hadis Bukhari dan Abu Hurairah. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kakimu. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Bayan at-tafsir menafsirkan isi Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran selanjutnya adalah sebagai bayan at-tafsir, dan berarti memberikan tafsiran atau perincian terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum, serta memberikan batasan-batasan atau persyaratan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak. Contoh hadis bayan at-tafsir adalah penjelasan Nabi Muhammad SAW mengenai hukum pencurian. Rasulullah SAW didatangi seorang yang membawa pencuri. Maka beliau memotong tangan pencuri tersebut dari penggelangan tangan. Hadis di atas penafsiran surat Al-Maidah ayat 38. Laki-laki ini mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Maidah ayat 38. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak sekali kata-kata yang salah. Saya pribadi mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.